Seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri. Dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Yang kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu sebenarnya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kembali kita membahas mengenai Kiai Buya Sakur Yasin ya. Teman-teman sekalian kali ini di videonya ini ya termasuk juga video inilah yang dilaporkan oleh tim Egy Sujana karena dia berkata bahwa istri ya membahas istri Nabi Muhammad yang adalah janda yaitu Siti Khadijah ya. Kemudian katanya bahwa agama Siti Khadijah ini disembunyikan gitu ya. Tapi katanya yang terpenting dia bukan penyembah berhala. Wow. Dan kita tahu sendiri teman-teman sekalian siapa sih ya paman daripada Siti Khadijah ini? Yaitu Pendeta Waraka bin Naufal ya. Nah, teman-teman sekalian ini menarik sekali untuk kita tahu sejarah ini dari Kiai Buya Sakur. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk menyimak videonya berikut ini. Lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Yang kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu sebenarnya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraka bin Naufal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Kemudian dari situlah maka
dugaan-dugaan orang Mekah. Siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan di awal. Inilah uraiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Teman-teman sekalian yang tentu saja bukan ya seperti mu'alaf-mu'alaf ya, yang baru saja masuk ke agama Islam lalu mengajar gitu ya, berceramah dan isinya adalah pembahasan mengenai kekristenan. Bukan, justru menggali tentang sejarah Islam dan juga tentang kisah Nabi Muhammad dan juga sabda Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi yang mereka bahas malah cerita-cerita di dalam Alkitab yang kemudian mereka pelintir, mereka mengajarkan secara salah, teman-teman sekalian, dan mereka mengaku sebagai pendeta siapa diri mereka. Jadi pada intinya, teman-teman sekalian, yang mu'alaf seperti Ustadz Ahmad Kainama dan juga yang lain ya, yang suka menjejelikan kekristenan ini adalah mencari panggung saja ya. Berbeda dengan Kiai Buya Sakur yang konsisten ya, bahkan pernah dia katakan bahwa dalam ceramahnya tidak pernah menyinggung agama-agama lain. Dan itu juga saya setuju, dan tidak pernah menemukan di mana Kiai Buya Sakur itu membahas kekristenan di dalam ceramah-ceramahnya. Justru dia malah fokus pada ajaran Islam itu sendiri. Ya, seperti yang tadi teman-teman sekalian, siapa istri pertama Nabi Muhammad, kemudian agama istri Muhammad yang pertama ini, Siti Khadijah ini, teman-teman sekalian, itu agama apa gitu ya. Ini harus dicari tahu gitu. Lalu kemudian, benarkah Nabi Muhammad itu buta huruf gitu. Ya, karena dalam video Kiai Buya Sakur dia katakan bahwa kalau orang melaporkan saya karena saya membahas tentang sejarah Islam, maka saya juga akan melaporkan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Ya, jadi dia selidiki, teman-teman sekalian, bahwa tidak masuk akal kalau Muhammad itu ya, nabi mereka adalah buta huruf ya. Jadi teman-teman sekalian, makanya saya katakan bahwa kita sangat suka dengan ceramah-ceramah seperti dari Kiai Buya Sakur Yasin ini. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya Pak Kiai Buya Sakur sebenarnya, masih banyak lagi ustadz-ustadz dari NU ya, ulama-ulama dari NU yang ceramahnya itu sangat mengedukasi dan mengajarkan kita dalam persatuan di Republik Indonesia ini. Ini luar biasa. Nah, maka teman-teman sekalian, ini perlu kita viralkan untuk apa? Supaya yang lain ya, seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Somad, Ustadz Donditan, Ustadz Aristo, Ustadz Nandar, Ustadz Yusuf PI, Ustadz Bangun Samudra, Ustadz Jairene Handono, ya Unirifa, Ustadz Unirifa gitu ya. Kemudian banyak lagi ya polemik-polemik daripada Muslim yang kemudian fokus membahas dan menyerang kekristenan habis-habisan gitu. Nah, maka kita viralkan hal ini supaya mereka belajar ya kepada Kiai Buya Sakur yang sebenarnya ajaran Islam itu sendiri adalah membahas agamanya saja. Kan jelas itu ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kiranya apa yang sudah dipaparkan oleh Kiai Buya Sakur kepada kita lewat video kali ini, itu boleh menjadi berkat buat kita, menambah wawasan dan juga menambah ilmu gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kiranya hal ini boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.